Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat-sehat dan luar biasa ya. Nah, kita langsung saja masuk dalam pembelajaran kita, yaitu tentang baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Nah, sebelum kita masuk belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan karena Kau sangat baik bagi setiap kami, sehingga kami boleh Tuhan belajar pada hari ini tentang baptisan Tuhan. Biarlah Bapa, materi yang pada hari ini akan disampaikan tertanam dalam setiap hati pikiran anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai belajar kami hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Nah, anak-anak, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang baptisan. Nah, tetapi sebelum kita lebih dalam lagi, kita harus memahami dulu arti kata baptisan menurut Alkitab. Mari kita simak bersama-sama ya anak-anak. Nah, baptisan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptiso, yang berarti menyelamkan atau mencelupkan. Dan dalam Injil Markus 7 ayat 4 dan Lukas 11 ayat 38, tampak adat istiadat Yahudi mengenai membasuh anggota tubuh dengan air sebagai simbol pembersihan diri. Nah, adat kebiasaan ini berkaitan dengan makna baptisan sebagai pembasuhan atau membersihkan dengan air. Nah, dalam kitab Roma 6 ayat 1 sampai 6, Rasul Paulus memberikan penekanan pada arti baptisan. Nah, mari kita simak bersama-sama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa-dosa. Nah, Rasul Paulus mengajarkan bahwa baptisan merupakan tanda pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, baptisan kita merupakan tanda pertobatan di mana dosa kita dihapuskan. Nah, jauh sebelum Yohanes Pembaptis melakukan baptisan, dalam tradisi Yahudi juga ada tata cara pembasuhan dengan air yang bermakna membasuh dosa manusia, seperti Naaman yang menyelam ke dalam air untuk menyembuhkan penyakitnya. Dalam Injil Markus 1 ayat 4-11 menunjukkan bahwa baptisan Yohanes adalah kelanjutan atau penerus dari adat pembasuhan perjanjian lama, namun dengan pengertian baru, yaitu bukan sekedar penyucian tetapi sebagai lambang pertobatan. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 4, untuk menerima pengampunan dosa dalam Lukas 3 ayat yang ketiga. Yohanes mengatakan dia membaptis dengan air, tetapi Yesus membaptis dengan Roh. Yesus sendiri datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Mulanya Yohanes ragu-ragu, tetapi Yesus harus menggenapi nubuat mengenai dirinya. Nah, baptisan membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya dan cara hidup lama ke gaya dan cara hidup yang baru, yaitu hidup menurut ajaran Kristus. Nah, dengan demikian, dalam hidup baru ini kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Nah, sebaliknya, kita menjadi hamba Allah di dalam Yesus Kristus. Dibebaskan dari hamba dosa artinya manusia diberi kekuatan untuk melawan kuasa dosa dengan mengandalkan kuasa Yesus. Nah, baptisan menjadi pertanda seseorang menjadi milik Kristus. Kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Dia. Melalui baptisan, kehidupan lama yang penuh dosa dikuburkan dan kita bangkit dalam hidup yang baru. Nah, jika demikian, apakah baptisan merupakan jaminan keselamatan bagi orang Kristen? Keselamatan hanya diperoleh
karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kita dibaptis karena kita telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi, tindakan Allah mendahului tindakan manusia. Semua yang kita lakukan merupakan wujud jawaban kita terhadap kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Semua manusia berdosa tentunya. Karenanya, semua manusia membutuhkan pengampunan. Pembaptisan hanyalah merupakan awal dari suatu proses sepanjang hidup sebagai anak-anak terang. Berdoa dan membaca Alkitab merupakan bagian dari proses itu. Hidup sebagai anak-anak terang artinya berpikir, berkata-kata, dan bertindak sesuai dengan terang firman Tuhan atau ajaran Kristus. Nah, coba kita bahas yang pertama tentang baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan yang dilakukan di Sungai Yordan. Sebenarnya orang Yahudi yang hidup jauh sebelum zaman Yohanes Pembaptis pun sudah mengenal adanya baptisan, yaitu melalui adat pembasuhan seperti yang dilakukan oleh Nabi Elisa terhadap Naaman. Adat pembasuhan pada Perjanjian Lama lebih mempunyai arti sebagai penyucian diri, sedangkan baptisan Yohanes bersifat eskatologis menuju kepada Kristus yang akan membaptiskan dengan Roh Kudus. Dalam Markus 1 ayat 4-8. Baptisan Yohanes sekalipun bermakna penyucian diri dari dosa ataupun pembasuhan, namun sifatnya melambangkan pertobatan dan pengharapan akan kebangkitan Kristus. Nah, kemudian ada baptisan anak-anak. Ada gereja yang melaksanakan baptisan untuk anak-anak, tetapi ada juga gereja yang hanya mengakui baptisan untuk orang dewasa saja. Nah, banyak gereja di Indonesia memilih untuk membaptiskan seseorang sejak bayi. Dan baptisan dilakukan berdasarkan pengakuan dan iman orang tuanya. Nah, dalam Injil Lukas 18 ayat 16a dan Matius 19 ayat 14a dan Markus 10 ayat 14a, Yesus memarahi murid-muridnya yang ingin menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya. Dia mengatakan, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka." Nah, Yesus memberkati anak-anak di situ. Maka baptisan anak-anak memiliki dasar dalam Alkitab bahwa Yesus sendiri menyambut anak-anak dan memberkati mereka. Jadi, baptisan anak-anak memiliki dasar dalam Alkitab. Begitu pula baptisan orang dewasa. Nah, dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai ke 20. Kemudian ada baptisan merupakan perintah Yesus. Dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20, Yesus minta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh penjuru bumi, kabarkan Injil Kerajaan Allah dan baptis orang-orang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus menginginkan agar keselamatan diperluas mencakup seluruh bangsa. Nah, keselamatan yang pada mulanya dipahami hanya milik bangsa Israel sebagai umat pilihan, kini diperluas oleh Yesus menjadi milik semua bangsa. Nah, setiap orang dari berbagai bangsa yang percaya kepadanya menjadi muridnya. Tandanya adalah melalui baptisan dan mereka pun menerima anugerah keselamatan. Jadi, unsur percaya amat penting di dalam baptisan ini, anak-anak. Nah, yaitu hanya orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang bertobat yang akan menerima baptisan kudus itu, anak-anak. Jadi, ya tanda yang paling penting yang harus kita ketahui adalah melalui baptisan orang-orang akan menerima keselamatan. Nah, jadi unsurnya yang amat penting apa tadi adalah orang percaya, hanya orang yang percaya kepada Kristus. Dan orang yang sungguh-sungguh bertobat dan akan menerima baptisan kudus itu. Nah, ini merupakan baptisan yang adalah perintah Yesus. Anak-anak sampai di sini paham kan? Nah, yang paham boleh acungkan jempolnya karena kita akan melihat ada gambar yang menarik di sini bahwa Yesus juga dibaptis di Sungai Yordan. Kita lihat gambar di samping. Yesus sendiri menjalani baptisan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ketika Yesus dibaptis, maka turunlah Roh Kudus ke atas kepala Yesus dan ada suara dari langit yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi
Nah, anak-anak kita juga perlu ketahui ada dua macam cara baptisan yang mungkin beberapa waktu yang lalu sempat diperdebatkan, yaitu bagaimana mengenai cara baptisan percik dan juga baptisan selam. Nah, yang diperdebatkan adalah mengenai cara baptisannya mana yang lebih alkitabiah begitu. Namun Alkitab tidak memberikan pada penekanan cara baptisan yang tertentunya harus seperti apa. Nah, Alkitab lebih memberikan penekanan pada makna baptisan itu sendiri. Tapi tiap gereja melakukan cara baptisan menurut tradisi dan aturan gereja mereka masing-masing. Tapi yang terpenting bukan cara seseorang dibaptis, melainkan makna baptisan itu sendiri. Nah, anak-anak bisa pahami ya, bahwa cara baptisan itu tidak penting, tetapi yang penting di sini adalah bagaimana makna yang kita dapat dari melakukan baptis itu sendiri. Oke? Kakak ingin anak-anak membuat suatu puisi yang berisi tentang keyakinan anak-anak bahwa kita mengimani pengampunan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, kita buat satu puisi ini ya. Nah, oke anak-anak, kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran kita mengenai baptisan merupakan tanda kita menjadi milik Kristus. Nah, kakak akan memberikan catatan. Mungkin anak-anak ada ingin mencatatnya, di depannya ada kertas atau buku, anak-anak boleh mencatatnya. Nah, baptisan merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan yang mengakui dua sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Baptisan kudus merupakan tanda seseorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah bertobat dan bersedia hidup baru dalam anugerah Yesus Kristus. Semua orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah orang-orang yang telah menjadi bagian atau anggota dari persekutuan orang percaya. Nah, jika seseorang dibaptis pada masa kanak-kanak, dia dibaptis berdasarkan pengakuan dan iman orang tuanya. Nah, demikianlah catatan yang perlu kita simak tadi. Oke anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa ya. Tutup mata, lipat tangan kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hamba-Mu, buat kebaikan dalam hidupan kami, karena kami boleh mendengarkan materi pembelajaran pada hari ini dengan baik dan benar. Ya Tuhan, kami dapat mengerti dan memahami tentang baptisan ini ya Bapa, sehingga kami Tuhan dapat selalu mengerti dan melakukan setiap perintah-perintah-Mu Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang selalu Bapa menuruti setiap firman-Mu dan perintah-Mu Tuhan. Dan kami berkati setiap materi yang disampaikan hari ini biarlah tertanam di dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan bertemu selanjutnya di pembelajaran yang lain. Berkati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Dadah, shalom. Nope.